Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga tetap semangat. Dan pada kesempatan kali ini ibu akan membahas materi persamaan garis lurus part 2 ya. Lanjutan dari materi sebelumnya. Oke, dalam pembelajaran ini apa sih yang mau kita bahas dan apa tujuan pembelajarannya? Yang pertama, menentukan persamaan garis lurus yang melalui satu titik dan gradien, menentukan persamaan garis lurus yang melalui dua titik, membedakan garis-garis yang sejajar dan garis yang tegak lurus, menentukan persamaan garis lurus yang sejajar dengan garis lain, menentukan persamaan garis lurus yang tegak lurus dengan garis lain. Oke, kita masuk ke pembahasan pertama, membentuk PGL atau persamaan garis lurus. Syarat untuk membentuk suatu garis lurus minimal terdapat dua titik atau terdapat satu titik dan gradiennya diketahui. Nah, bisa nggak sih kita membuat satu garis lurus dengan dua titik yang diketahui? Misalkan di sini ada titik A dan B, kalian perhatikan gambar di sebelah kanan, ada A dan B, kita bisa membuat suatu garis? Tentu bisa, tinggal kalian hubungkan dari A ke B suatu garis. Ya, ini garisnya garis lurus. Oke, kemudian bisa nggak sih kita membuat suatu garis dengan satu titik, misalkan di titik B? Ya, tentu bisa, tapi bisa seperti ini, atau mungkin seperti ini, atau mungkin seperti ini. Ya, jadi kemungkinannya banyak. Tapi untuk suatu garis yang khusus itu harus diketahui gradiennya. Kenapa? Karena beda garis, beda persamaan garisnya. Jadi kalian harus tahu kemiringannya dulu, apakah dia menaik atau menurun. Ya. Jadi ini tentu berbeda. Baiklah, kita mulai ke syarat yang pertama ya. Satu titik dan gradien. Jika suatu garis melalui satu titik, misalkan koordinatnya x1, y1 dan gradien m-nya diketahui, maka rumus menentukan persamaan garis lurusnya adalah y dikurang y1 sama dengan m buka kurung x dikurang x1 tutup kurung. Ya, tanda kurung ini artinya tanda perkalian. Jadi, kalian di sini ini rumus untuk kasus yang diketahui satu titik dan gradiennya. Ya, titiknya x1, y1, gradiennya m. Langsung saja kita ke contoh, misalkan M-5 ini adalah X1 dan 4 ini adalah Y1. Sedangkan gradiennya adalah Y3. Kita masukkan ke rumus. Ya, rumusnya Y dikurang Y1, M sama dengan M, buka kurung X dikurang X1. Nah, tinggal kalian masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui. Y ini tetap, Y1-nya ini 4, M-nya sudah diketahui min 3, X-nya tetap, X1-nya adalah min 5. Oke, ini tanda kurung. Y dikurang 4, min 3, X min ketemu min jadi plus ya. Oke, kalian perhatikan, yang sebelah kiri tetap, karena kita mau menyelesaikan sebelah kanan dulu, min 3 kali X, jadi ini kali pelangi ya, min 3 kali X, min 3X, min 3 kali plus 5, min 15. Oke, kita pindah ruaskan, Y sama dengan, jadi min 4 ini ada sejenisnya di 15 ini di sebelah kanan. Jadi kita pindahkan, tambah 4, maka hasilnya Y sama dengan min 3X, min 15 tambah 4 itu berarti hasilnya min 11. Oke, jika kalian ya sudah, ini adalah persamaan garis lurus yang melalui titik min 5,4 dengan gradien min 3. Jadi ini hasilnya. Kemudian kalau misalkan di pilihan ganda kalian tidak menemukan contoh seperti ini, buat persamaannya menjadi 0 di sebelah kanan. Y sama dengan min 3X, min 11, kalian pindah ruas, min 3X pindah jadi plus 3X, min 11 pindah jadi plus 11 sama dengan 0 ya. Jadi ini bentuk lain, tapi ini sama aja ya. Oke,
Oke, baiklah anak-anak, kita mulai masuk ke kondisi kedua atau syarat yang lainnya, yaitu ketika kita memiliki dua titik persamaan garis lurusnya. Nah, di sini diketahui misalkan X1 Y1, X2 Y2, ya. Ini titik pertama, ini titik yang kedua. Titik pertama, koordinat titik pertama, koordinat titik kedua. Rumusnya masih menggunakan yang sama seperti sebelumnya, hanya saja kita menggunakan satu rumus tambahan untuk mencari M. Ya, karena M-nya tidak diketahui ya. Kita pakai yang ini. Nah, kita langsung ke contoh persamaan garis lurus yang melalui titik min 2, min 4 dan titik min 4,3. Nah, di sini dua titik ya, titiknya. Ini koordinat X1 Y1 kita buat permisalan. Ini boleh terbalik asal X1 Y1 dan X2 dengan Y2. Kita mencari M dulu. M adalah Y kuadrat Y2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1. Y2-nya berapa? Di sini sudah kita berikan nama 3 ya. 3 dikurang Y1-nya min 4. Kita tulis per X2-nya berapa? Ya, X2-nya min 4 dikurang X1-nya min 2. Oke, kita tulis dulu 3. Min ketemu min jadi plus. 3 tambah 4, min 4. Min ketemu min lagi, jadi plus 2 ya. Hasilnya adalah 3 tambah 4, 7. Min 4 tambah 2 adalah min 2. Maka hasil akhirnya adalah min 7 per 2. Ini baru M-nya ya. Baru M yang kita dapatkan. Baru kita cari pakai Y dikurang Y1, M X dikurang X1. Nah, Y-nya tulis Y1-nya min 4 jadi plus 4 ya. Ibu tulis dulu tapi di sini M-nya sudah ada diketahui min 7 per 2. X-nya tetap, X1-nya min 2. Kita tulis aja Y plus 4. Nah, ini kita kalikan. Min 7 per 2 kali X, min 7 per 2X. Nah, ini di min sama min kan jadi plus ya, min. Terus kalau dikali min lagi jadi tetap min 7 ya. Ini 7 per 2 kali 2 kan coret ya sini. Nah, jadi hasilnya ini kali ini 7 per 2 kali X min 7 per 2X, min 7 per 2 kali plus 2 hasilnya min 7. Nah, ini kan ada per 2-nya, kalian kalikan semuanya dengan 2 ya, biar 2-nya hilang nih per-nya. Jadi 2Y Y kali 2, 2Y, 4 kali 2, 8, min 7 per 2 kali 2 itu min 7X, min 7 kali 2, min 14. Oke, kita pindahkan semuanya. Ini Ibu geser ke sini ya, ini kali, tanda kali ya, bukan X. Nah, jadi kita pindah ruas, 2Y plus 8 plus 7X plus 14 sama dengan 0. Nah, 2Y 7X kita urutin dulu yang variabel-variabel. 8 tambah 14 22 ya, ini hasilnya. Atau kalian boleh X duluan ya, 7X plus 2Y tambah 22 sama dengan 0 ya, ini boleh. Atau yang pertama juga boleh. Oke, berikutnya persamaan garis lurus yang sejajar dengan garis lain. Nah, garis-garis sejajar, ini ada sifat-sifat teman garis lurus ya. Garis-garis sejajar itu garis-garisnya tidak berpotongan. Nih, misalkan ada K dan L, ini tidak berpotongan dan gradiennya itu sama nilainya. Ini sama-sama menurun ya, atau minus nilainya. Nilai gradiennya sama karena sejajar. Sedangkan garis-garis tegak lurus, garis-garisnya berpotongan tegak lurus 90 derajat. Kalian perhatikan garis P dan Q ini di sini berpotongan 90 derajat. Dan hasil kalinya, jadi kalau misalkan M1 dikali M2, gradien 1 misalkan ini gradien 2-nya, kalau dikali hasilnya min 1. Sedangkan tadi kalau sejajar M1 sama dengan M2. Misalkan ini M1, ya ini M2. Jadi ini kemiringan 1, kemiringan 2 nilainya sama. Oke, garis-garis sejajar, tentukan apakah garis-garis berikut sejajar. Tadi ingat kalau garis-garis sejajar sifatnya apa? Gradiennya sama ya, 1 dan 2-nya sama. Nah,
ini atau nih, kalian lihat sejajar itu gradiennya sama. Nah, kita cari tiap ini garis gradien P. Berarti ini X1, Y1, X2, Y2. Kita masukin ke rumus X, Y2 dikurang Y1, X2 kurang X1 ya. Y2-nya berapa? 3 dikurang Y1-nya min 3. Min 3 ketemu min jadi plus. Ya, X2-nya ini 11 dikurang 7. 3 tambah 4, 7. 11 kurang 7, 4. Jadi 7/4. Sekarang kita cari gradien garis Q. Y2 dikurang Y1, X2 dikurang X1. Sama dengan ini X1, Y1, ini X2, Y2. Kita masukin Y2-nya 6 dikurang 0 per. Ya, ini 6 sama 0. Min 5 dikurang min 9 jadi plus ya. 6 per 5 tambah 9, maaf, min 5 tambah 9 hasilnya 4. Atau dipersederhanakan 3/2 ini sama ini tidak sama ya. MP tidak sama dengan MQ. Atau kalau mau diganti ini M1 boleh, ini M2 ya, sama aja. Intinya dua gradien ini berbeda nilainya. Oke, berikutnya persamaan garis yang sejajar dengan garis lain. Kita akan menentukan suatu persamaan garis yang melalui titik min 3,6 dan sejajar dengan garis 4Y min 3X sama dengan 5. Oke, tadi ingat kalau misalkan garis sejajar M1 sama dengan M2. Ingat juga cara membuat atau menentukan persamaan garis, rumusnya Y, yang ini ya, Y dikurang Y1 sama dengan M, buka kurung X dikurang X1. Jadi kita tentukan dulu ini X1, Y1. Nah, kemudian kita akan mencari nilai M-nya dari garis yang sejajar ini. Nah, ini kan harus dicari bentuk umumnya seperti ini. Nah, nanti M-nya ketahuan. Jadi ini dipindah ruaskan dulu. Ini 3X pindah ruas jadi 3X plus 5. Oke, sama dengan 4-nya pindah, 3X. Semuanya dibagi 4 ya, setiap suku. Nah, jadi M-nya berapa? Kita tulis lagi seperti ini. Nah, jadi X-nya taruh di pinggir ya. Nah, ternyata M ini adalah nih 3/4. Oh, ternyata garis 4Y min 3X5 ini M-nya sama dengan M1 ya. M1-nya adalah 3. Nah, tadi X1 Y1-nya udah ada, min 3,6. Kemudian kita masukin ke rumus untuk menentukan persamaan garis. Ini kan rumusnya Y dikurang Y1, Y1-nya 6 sama dengan M. M-nya 3, X1-nya berapa? Min 3. Jadi Y dikurang 6 sama dengan 3X tambah 3 ya. Jadi Y dikurang 6 sama dengan, dikalikan nih, kali pelangi atau kali semua yang ada di dalam kurung, 3X plus 9 ya. 3 kali X 3X, 3 kali 3 9. Lalu selanjutnya kita selesaikan yang ruas kiri. Ini Y kurang 6 tidak bisa disederhanakan, jadi 6-nya pindah ke ruas kanan jadi 6. 6 jadi plus 6. Y sama dengan 3X plus 15. Oke, sampai sini sudah selesai. Oke, berikutnya persamaan garis lurus yang tegak lurus dengan garis lain. Kita flashback. Jadi garis-garis tegak lurus adalah garis-garisnya berpotongan tegak lurus ya. Dan hasil kali gradiennya min 1. Jadi kalau ada M1 dikali M2, hasilnya adalah min 1. Nah, untuk menentukan gradien tegak lurus ada tipsnya. Di sini balik angkanya, tandanya kebalikan tanda awal. Misalkan di sini M1-nya 3/5. Kalian balik angkanya jadi 5/3. Terus kalau misalkan dia positif, jadi nih
negatif. Gitu ya. Min 2/3, karena min jadi plus, terus 2/3 nya jadi 3/2. Atau 4, ini kan 4/1 jadi 1/4. Nah, ini positif jadi negatif. Terus min 1/3. Nah, 1/3 jadi 3/1 atau 3, min jadi plus. Gitu ya. Garis-garis tegak lurus, apakah garis-garis berikut saling tegak lurus? Ingat nanti kalau dikali hasilnya min 1. Nah, kalian cari untuk garis A. Ini misalkan garis A itu M1 ya. Titiknya ini X1. Ini Y1. Ini X2. Y2. Maka kita tulis rumus gradien. Ini kalian harus hafal ya. Y2 dikurang Y1, X2 dikurang X1. Di sini 0 ya, dikurang 5. Terus 0 dikurang 3, X1-nya 3. Jadi min 5 per min 3 jadi 5/3. Sekarang garis B, M2, gradiennya kita cari. Y2 dikurang Y1, X2 dikurang X1. Y1-nya min, ini kita tulis dulu berarti ya, biar kalian nggak salah input. Y1, Y2 dulu ya, 3 dikurang 0. Terus X2-nya min 5, X1-nya 0. Kalian perhatikan, 3 per min 5, min 5/3. Nah, kalian lihat ini sebenarnya kalau tadi pakai prinsip yang sebelumnya, kan ini 5/3. Oh maaf, ini harusnya 3/5. Maaf ya, 3/5. Nah, dibalik ya, ini positif, ini negatif, ini 5/3. Sebenarnya ini udah benar tegak lurus, tapi kalau mau dikalikan M1 kali M2, hasilnya apakah min 1? Nah, M1-nya 5/3 dikali 3/5 min ya, min 3/5. Nih, kalian 1, 5 bagi 5 juga 1. Ini min ya, 1 kali min 1. Oh, benar. Berarti ini benar saling tegak lurus ya. Lawan garis yang tegak lurus dengan garis lain. Oke, tadi ingat untuk menentukan garis lurus atau garis yang tegak lurus, M1 kali M2 sama dengan min 1 ya, atau boleh pakai prinsip yang tadi, tapi kita tentuin dulu di sini dari persamaan garis ini kita tentukan M1-nya berapa. Kita tulis dulu persamaannya. Kita pindahin, jadinya pet Y 6X min 10. Y-nya sama dengan berapa? Pindah ya dibagi ya. Nah, berarti 6/4 itu sama dengan 3/2X. 10/4 itu disederhanakan bagi 2 masing-masing. Nah, jadi 5/2. Nah, M-nya sama dengan 3/2. Ini M1. Dari garis yang diberikan. Nah, sekarang kita cari M2-nya. Tadi ingat M2 itu kan ini ya min 1 kalau dikalikan dengan M2. M1 kali M2 min 1. Tapi kita langsung aja balikin 2/3 karena positif, ini negatif M2-nya. Mohon maaf garisnya kurang rapi. Sebentar. Oke. Sudah terhapus. Nah, jadi di sini kita lanjutkan untuk mencari persamaan garis ya. Ini kan persamaan garis pertama. Lurus 1. Nah, kita cari persamaan garis lurus kedua ya. Nah, berarti pakai rumus Y ini ya. Y dikurang Y1 M X1. Titiknya ini, titik 4, min 3, gradiennya M2 itu min 2/3. Dan masukin ke rumus ini. Y dikurang Y1 M buka kurung X dikurang X1. Nah, ini X1 Y1 ya, 4 dan min 3 nya. Y1-nya kita masukin jadi plus 3, M-nya min 3/2.
X tetap min, X1 nya 4, Y plus 3 min 3 per 2 kali X kali min 4, jadi min 4 kali bagi 2 ya. Kesini tuh hasilnya 2, min kali min plus, jadi 2 plus 2 kali 3 6, atau mau ditulis dulu boleh kayak gini ya, hasilnya 6. Jadi nanti Y plus 3 min 3 per 2X plus 6, tinggal dipindah ruas atau pindah ruas dulu aja ya. Kalau mau dikali dulu boleh dipindah ruas aja. Nih matematika tuh harusnya gimana aja boleh sebenarnya, asal sesuai dengan kaidah. Bentuknya mau bagaimanapun, 6 kurang 3 plus 3 ya, ini boleh seperti ini.